Oke, kita menemukan kasus lagi nih pada mobil ini, Toyota Rush ya. Ini tahun 2014 ini. Jadi kendalanya ketika mobil ini perjalanan sudah jauh ya. Berjalan sudah jauh itu sekitar mungkin 4 sampai 3 kilometer itu dia kendalanya mobil itu tidak mau digas dan tenaganya hilang serta berebet-berebet ya. Jadi sebenarnya untuk mobil bensin seperti ini kendalanya itu bisa untuk semua mobil ya. Baik, kalau mobil bensin biasanya istilahnya hampir sama kendalanya, penyakitnya itu. Mari kita cek apa saja sih penyakitnya ketika dia panas itu terkendala ya, ataupun dia berebet tidak mau digas. Nih, bisa jadi dari koilnya ini yang sudah lemah juga bisa ya, sudah lemah juga bisa. Terus ada lagi ini kalau dingin biasanya coil ini juga sama penyakit coil itu, ketika dingin dia normal tapi ketika sudah panas ya dia baru timbul masalah, bisa juga dari coil ini ya. Tetapi untuk mobil ini bukan dari ignition coil yang bermasalah. Bisa juga dari ini adalah full filter ataupun filter bahan bakar yang di luar ya. Jadi Toyota Rush itu ya ada juga filter luarnya untuk bahan bakarnya, ataupun filter bahan bakarnya di luar juga ada seperti ini. Sama seperti Granio Avanza maupun Granio Xenia ya. Itu sama seperti ini, ada juga filter luarnya itu di samping propeller shaft ataupun kopel ya. Nempel di bagian tangki sebelah luar ya. Juga sama. Kalau kendalanya dingin dia normal, ketika sudah panas ataupun sudah berjalan agak jauh juga dia tidak mau digas ataupun berebet-berebet. Ini bisa juga dari sini ya. Cuman untuk mobil ini ya kendalanya bukan dari situ. Nah, ternyata kemarin setelah dilakukan pemeriksaan, nah ini kendalanya dari sini. Ini adalah full pump ya, ataupun ini rumah full pumpnya ataupun housingnya. Nah, kemarin, nah setelah dilakukan pemeriksaan ini ternyata full pumpnya itu bermasalah ya. Nah, penyebab bermasalahnya apa faktornya ini? Dari sini ya. Nih, jadi di dalam tangki itu banyak sekali kotoran seperti ini. Ini kan sampai kayak gini. Parah ini dan kan. Jadi di dalam tangki itu bukan bahan bakar saja isinya. Jadi di dalam tangki banyak sekali tanah ya. Ini tanah. Tanah atau pasir ya. Ini mungkin disebabkan bisa juga dari ataupun karena pengisian bahan bakar itu yang tidak selalu penuh ya. Jadi bahan bakar itu lama kosongnya ya, sehingga mengakibatkan bisa juga itu timbul uap ya pada tangki, karena pada tangki mobil dulu itu kan kebanyakan terbuat dari masih besi ya, sehingga ketika bahan bakarnya kosong ya ataupun sering kosong itu bisa menimbulkan karat pada bagian dalam tangki itu sendiri, karena uap ataupun dari bahan bakar itu mengandung yang namanya air ya. Jadi bahan bakar itu tidak murni bahan bakar ya, pasti ada kandungan airnya. Bisa juga ada mungkin yang melakukan sabotase lah intinya, sabotase pengisian apa, jadi dari tangki itu diisi tanah. Karena dulu pernah nemuin, jadi mobil itu kendalanya ketika dia sudah panas ya, trouble seperti ini, ternyata ketika dikuras tangkinya itu dalamnya itu banyak sekali tisu ya, banyak tisu. Cuman kita tidak mau suuzon aja, ini anggap aja itu tadi karena mungkin ini bahan bakarnya ini sering kosong ya, ataupun sering kali kosongnya daripada penuhnya, makanya dia
timbul karat seperti ini ya. Jadi buat teman-teman semua, jadi diusahakan paling tidak bahan bakar itu jangan sampai kosong terus-menerus ya. Karena dapat mengakibatkan ini tadi embun ya, ataupun uap bahan bakarnya itu dapat menimbulkan air sehingga lama-kelamaan akan menjadi korosi. Ya, untuk minimalisir hal seperti itu ya bahan bakarnya harus paling tidak diisi separuh lebih ya, supaya tidak menimbulkan seperti ini. Jadi dapat menimbulkan kendala yaitu tadi. Jadi ini kendalanya itu ketika musim dingin dia normal, tetapi ketika sudah berjalan sekitar 3 kilometer ataupun lebih, dia baru mobil itu terasa nyendal-nyendal, pun berebet tidak mau digas dan tenaganya hilang, nggak taunya yaitu dikirain kemarin tuh koil yang bermasalah. Koil dicek bagus ya, koil bagus semua, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ataupun tangki itu dikuras ya, itu di dalam full pump itu banyak sekali kotoran seperti ini ya. Jadi itu tadi buat teman-teman semua, untuk memelihara tangki itu seperti itu paling tidak harus dilakukan pengurasan tangki ya. Itu sekitar 1 tahun sekali lah paling tidak dilakukan pengurasan tangki bahan bakar. Kalau tidak ya 6 bulan sekali mungkin. Bagi yang sering tangkinya itu kosong, 6 bulan sekali paling tidak harus dikuras tangkinya. Tapi kalau mungkin sering penuh aja nggak masalah ya, mungkin bisa setahun lebih lah harus dilakukan pengurasan ya. Jadi supaya untuk mencegah korosi ya. Untungnya untuk mobil sekarang itu kan enaknya dia bahan apa, tangkinya itu terbuat dari fiber ya, ataupun dari plastik seperti itu ya. Jadi tidak mudah terjadi korosi ataupun berkarat ya. Kalau mobil zaman dulu tidak. Mobil zaman dulu itu tangkinya masih besi ya, tangkinya masih besi sehingga mudah sekali karat, apalagi ketika ya bahan bakar itu nah ya kan, bahan bakarnya tidak selalu posisi penuh, sering kosongnya, makanya dia cepat sekali terjadi karat ya. Ini banyak benar, ini tangkinya kemarin sudah dibersihkan ya, tinggal ini besok pemasangan full pump AC-nya ya. Full pump AC karena kemarin mau diganti full pump AC-nya ini aja ya. Ini ganti full pumpnya aja, pressure-nya sepertinya juga sudah bermasalah, ini pressure regulatornya. Nanti takutnya dia sudah dibelikan pompa ya, ini bermasalah jadi tidak berguna ya. Makanya dibelikan IC kemarin ya. Jadi itu untuk teman-teman dan sobat semua, ketika menemukan di lapangan mobil itu ketika posisi dingin enak, tapi ketika sudah panas dia mobil itu tidak mau digas dan ngayun-ngayun, istilahnya berebet. Nah itu kemungkinan dari sini, bisa juga dari koil ataupun dari filter ini bagi kendaraan yang ada filter eksternalnya ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.